dirimu ya dirimu. Ya kualitas hidupmu kamu yang tentukan. Memang hidup mati di tangan Tuhan ya, itu jauh lah. Tapi kualitas hidup yang ingin kamu miliki kamu yang tentukan. Aku pun juga melakukan itu, baby. Welcome back to my YouTube channel. Lanjut baby buka. Masih bersama kami. Gitu kan? Iya. Oke. Dan kali ini aku mau bahas tentang topik apa baby? Menghindari teman-teman toksik. Itu. Oke, gimana tuh? Sebenarnya sebelum kita mencoba memahami dulu lah ya, kita coba pahami dulu. Apa sih itu teman-teman tipe-tipe orang-orang toksik lah, kita bilang, jangan cuma teman, ya teman-teman toksik lah kita bilang. Jadi aku mengkategorikan tipe teman toksik itu ciri-ciri ada 6. Yang pertama itu adalah yang si pemakan energi, kalau bahasa aku. Pemakan energi. Pemakan energi. Mau dijelaskan satu-satu dulu atau direntetkan dulu? Yang pertama pemakan energi. Jadi gini, pernah nggak sih kamu bersama seseorang, terus kamu bersama seseorang mungkin cuma 15-20 menit, tapi kamu berasa udah capek banget di dekat dia. Kayaknya capek banget, kayaknya energi kamu berasa habis. Iya, benar. Pernah kan? Pernah banget. Nah, mungkin orang itu adalah orang yang cukup dekat sama kamu. Cukup apa? Cukup dekat sama kamu. Iya, sehingga aku tuh kayak nggak enak untuk menghindari, lebih tepatnya. Nah, nggak enak untuk menghindari. Sebelumnya kamu pasti pernah ada teman kayak gitu kan? Iya, jadi ya, tapi lama-lama kayak terseleksi alam. Akan terseleksi seleksi alammu ya. Dia pun juga terseleksi alamnya dia. Iya, benar. Akhirnya kalian pernah kan berada gitu? Pernah. Gak enak banget kan? Banget. Ya kan Kak? Bener-bener, gue tadi habis ngapain sih? Dan sorry ya, maksudnya ngerasa wasting time aja. Nah, wasting time, wasting energy, banget. Wasting semua resource yang kamu punya kan. Sedangkan ada nggak pernah kamu ketemu orang yang kamu kayaknya bisa menghabiskan waktu berjam-jam sama orang ini, tapi kamu berasanya kayak semangat terus. Sama baby. Yang lain. Untuk sekarang ini ya paling besar sama baby. Oh iya kan, ada kayak gitu kan. Nggak ada baby. Itu. Ya udah. Nah, itu yang kategori aku yang pertama, yang pemakan energi kalau bahasa aku. Terus kalau yang kedua ini mungkin di duniamu jarang sih, tapi di dunia aku, di dunia kerja itu sering ketemu namanya yang tipe penjilat. Penjilat. Nah, penjilat. Oke. Jadi ya orang ini tuh suka memujimu yang berlebihan. Aku juga sering sih baby. Oh, masih ada? Sering. Oh, masih sering? Sebelum baby ya, sebelum aku, ya makanya aku memutuskan untuk independen, aku menyebutnya itu tabu tuh mas. Semu. Oke. Pertemanan semu. Iya. Dia memujimu untuk sesuatu yang memujimu berlebihan untuk sesuatu yang biasa-biasa aja. Karena dia punya maksud. Nah, karena ada maksud kan. Dia mati sih. Nah, tapi kan kadang ada orang. Sekarang gini loh, dulu tuh aku pernah ketemu teman, dia tuh suka kasih pembelaan gini. Dia merasa yang dia lakukan itu adalah hal yang baik. Iya. Ya kan? Dia merasa hal itu yang baik, terus dia akhirnya ya begitu kan, memuji-muji sesuatu yang berlebihan banget. Nah, setelah kamu menyadari, pada saat itu kamu nggak sadar. Bahkan ada orang yang terlena, baby. Kalau aku sih sebenarnya sadar, cuman nggak enak untuk menghindari. Oh, sama kayak pertama, nggak enak untuk menghindari. Iya. Seperti itu. Jadi memang sebelum ketemu baby pun ada masa peralihan kesadaran diri aku sendiri. Dan lama-lama tuh ya sebelum terseleksi alam ya, itu bener-bener ya itu ngerasa sangat buang energi, sangat tidak nyaman. Oke. Like that. Berarti nyerempet sama yang pertama ya? Iya. Nyerempet juga ya? Oke, fine. Ya udah, itu yang aku bilang ya, tipe penjilat. Kalau di dunia aku tuh banyak orang yang mendapatkan posisi tertentu lah. Skillnya kurang, skillless gitu. Tapi lebih more kepada yang menjilat itu. Tapi memang harus diakui baby ya, jadi penjilat itu nggak gampang loh. Iya. Butuh skill dan keberanian dan muka tebal yang luar biasa. Dan butuh beberapa peran. Iya pasti.
otomatis itu nggak gampang. Dan aku buat pada yang pernah jadi penjilat pun juga aku sebenarnya ada respect loh sama mereka. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Serius. Cuman bukan hal yang baik. Memang bukan hal yang baik, tapi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Gitu. Lalu itu yang kedua deh ya. Lalu yang ketiga itu orang yang tipe-tipenya tuh aku bilangnya apa? Si negatif atau si pesimis. Si negatif atau si pesimis. Iya. Itu bakal berimpact sama yang lain nggak? Oh iya, jadi gini, kalau si pesimis itu ya, kalau versi aku tuh selalu melihat segala sesuatu. Si negatif atau si pesimis itu, misalnya kamu punya suatu tujuan hidup nih, kamu menceritakan tujuan hidup kamu, dia pasti langsung ngecilin, bahkan mematahkan impianmu, tujuanmu, visimu. Itu dia tujuannya untuk apa ya? Ya tujuannya gini, karena mungkin di pengalaman dia ada trauma-trauma sesuatu yang mendalam atau punya pengalaman buruk, tapi dia tidak menemukan solusinya dan dia sudah merasa menemukan jawaban dan merasa tidak mau berkembang lagi, dia menanamkan itu ke orang-orang. Oke, berarti bisa disimpulkan traumatiknya itu mungkin pada saat orang itu naik, terus dia dibuang gitu maksudnya. Banyak faktor sih, terlalu kompleks juga, tapi maksud aku tuh dia itu selalu melihat. Jadi contoh ya, ada peluang, pasti ada resiko dong. Dia fokusnya ke resiko terus. Ya. Gitu. Memang. Dan dia kalau pikiran piciknya dia melakukan itu ke kita gitu, mematahkan atau mengecilkan itu biar masih setara dengan dia gitu, atau mungkin hal itu nggak dipungkiri, mungkin. Oke. Dan ya itu nggak beda jauh ya si pesimis dan si negatif. Nah juga untuk melakukan sesuatu itu gini loh, misalnya yang tadi aku pernah ngomong lah, kita lagi memuji orang gitu misalnya, wajar dong kita kagum sama orang kan. Iya, ya aku kagum sama dia. Whatever, lo jangan ngomongin aku. Okay. Misalnya aku kagum sama orang nih, terus dia langsung nyinyir. Sebenarnya kagum. Nggak tahu dia kagum apa enggak, tapi dia langsung nyinyir. Dan aku pernah dalam masa gini loh, misalnya aku mengidolkan, let's say lah aku sebut si Arnold Schwarzenegger gitu kan. Sorry, itu tadi tipenya apa tadi? Pesimis atau negatif lah. Oh masih di situ. Iya. Lalu. Nah, jadi kayak aku kagum sama Arnold, pencapaian dia bagus. Dia dari, ya aku cerita lah, dia dari bawah, dari negara yang habis kalah perang, hancur berantakan, didikan militer sampai jadi binaraga, jadi aktor, jadi investor, jadi gubernur, dan banyak banget lah pencapaian dia, jadi filantropi. Tapi memang dia punya satu skandal, baby. Dia punya skandal tuh, dia punya anak haram. Oke. Dia punya skandal, dia punya anak haram, tapi dia membesarkan anak haram dan dia hubungannya dengan anak haramnya ini baik-baik saja. Dia selama ini memberikan dana, diam-diam memberikan dana sampai anak itu umur 18 tahun. Berarti dia bertanggung jawab. Sebenarnya sih. Tapi itu skandal karena anak di luar nikah. Oke, bisa aku simpulkan orang tersebut lebih terfokusnya sama skandal si Arnold ini. Padahal ini ya persentasenya jauh lebih kecil gitu. Dia selalu fokus ke situ. Nah itu juga ada teman kayak gitu kan? Ada, ya sudah. Pasti ada juga kan. Nah itu yang ketiga yang sebaiknya aku bilang sih tipe teman yang toksik ya. Dan aku pun pernah jadi orang seperti itu sih. Aku pun pernah jadi orang seperti itu dan nggak dipungkiri, nobody's perfect. Tapi kita belajar untuk tiap hari lebih baik lah. Oke. Nah yang keempat ini aku bilangnya tukang kritik. Tukang kritik tanpa berkaca bukan sih? Itu juga. Jadi tukang kritik, jadi kritik tanpa solusi. Itu udah nyebelin banget dah. Itu udah paling nyebelin. Tapi dia hobinya ngeritik. Jadi contohnya ini pengalaman aku aja ya. Jadi tuh aku dulu pernah punya teman. Dia selalu mengkritik apapun yang aku lakukan. Punya pacar? Aku nggak punya pacar dikritik. Aku punya pacar nggak cantik dikritik. Jadi nggak punya pacar dikritik, punya pacar dikritik. Ini orang yang sama nih. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti itu, mau tadi Baby menyebutkan nggak cantik. Kalau misalnya memang tipenya seperti itu, cantik pun bakal dikritik. Mungkin. Pasti. Tapi ini pengalaman pribadi aku ya. Mungkin kalau nggak cantik dia kritik yang lain lah. Mungkin kakinya pendek, apapun dikritik. Pasti ada. Gitu. Nah terus aku mau diet salah, aku olahraga juga dikritik.
aku Bener kan? nolak makan enak juga dikritik. Iya Ya. kan? Ada nggak yang dia nggak kritik, nggak ada kan? Makanya apapun pasti Iya, semua hal pasti ada kritik ya. Dan aku cukup lama gitu kenal sama dia, dan akhirnya aku sadar kayaknya sama orang ini aku udah nggak bisa bersama-sama. Padahal aku temenan dia lama loh, Bibi. Hampir 20 tahun. hampir 20 Hampir tahun. 20 tahun. Dan setelah mulai open mind, jadi ngerasain, wah, I've been wasting my time with this guy. Aku bilang aku terlalu banyak buang waktu dengan orang kayak gini. Dia bilang, wah, tapi untungnya sadar dan oke. Dan itu tipe yang keempat. Kamu ada juga? Apa? Temen kayak gitu ada juga? Pernah ada nggak? Iya pernah, jelas. Semua yang disebutkan itu aku nggak tahu sih kalau orang lain, tapi ya di aku semua ada. Oh, jadi 1 sampai keempat. Ya, even itu lama atau sebentar ya. Iya, tapi itu ada. pasti pernah Semua lalu lah. ada. Semua ada. Enggak, kalau kritik itu penting, ya kan? Tapi kritik dengan solusi, kritik dengan apa? Kamu ngomong? Kritik dengan care kalau aku. Oh iya, dengan care lah. Dengan care. Kalau misalnya kritik seperti itu ya artinya dia nggak care dong. Iya. Nah jadi ya lebih ke mematahkan, mengecilkan. Nah, ujung-ujungnya jadi seperti like itu. that kan, benar. Aku bilangnya tuh kalau bahasa dulu apa? Tukang nyinyir atau tukang celoteh. Nah, celoteh. Pernah dengar nggak bahasa itu? Iya. Nah, tukang nyinyir gitulah, celoteh doang, nggak ada poinnya. Tapi sadar, akhirnya udah tereliminasi juga sih dari circle aku. drama apa nih ini? Ada dong. Oke. Lalu yang kelima ini kadang sih ini plus minus ya. Aku bilang yang kelima ini aku bilangnya tukang manipulasi, si manipulator. Apa tuh? Jadi ini agak-agak dalam ya kalau siang ini yang kelima ini. Jadi dia tuh suka memanipulasi kamu misalnya gitu kan. Dia manipulasimu untuk melakukan sesuatu atau ngapa-ngapain aja deh yang favornya ke dia gitu. Iya. Ada juga. Ada dong. Tapi seolah-olah dia nggak ke sana, seolah-olah. Iya. Seolah-olah kayak mengarah ke aku, tapi sebenarnya mengarah ke dia. I like that. Iya, pernah ada juga. Iya, jelas. Dan kamu sadar? Akhirnya sadar ya? Akhirnya sadar dan oke, lanjut. Ini tipe manipulator. Nah, ini Iya. kadang-kadang tuh suka disalah artikan sama orang itu. Wah, ini orang teman. Sebenarnya kita waktu saat itu ya, saat kita masih berada dalam manipulasi dia, kita tuh merasa tuh orang ini tuh positif. Padahal tuh sebenarnya kita dimanipulasi. Iya. Oh, pernah juga kan? Lebih ke menguntungkan dia kah, seperti itu contoh ya. Menguntungkan dia kah, atau pokoknya ya mengarah ke dia ya hal apapun gitu. Ini yang ini agak kompleks sih. Karena orang biasanya sadar yang dimanipulasi ini setelah biasanya ya. Dia kena sesuatu yang benar-benar membuat dia tuh hancur. Atau membuat dia udah hancur baru sadar selama ini gue dimanipulasi sama dia. Nah, si manipulator. Nah, yang ini agak susah sih. Yang ini agak susah. Nah, Oke, gimana susahnya? agak susah untuk mengidentifikasi orang ini. Jadi orang ini kelihatannya tulus. Berarti dia berhasil banget menjadi dia mau berhasil manipulasi. Dia berhasil manipulasi kamu misalnya. Maksudnya karena sampai ke titik hancurnya, sampai ke ujungnya gitu. Iya. Lalu ya hal ini sih sebenarnya sih cukup ngeri ya kalau yang yang tipe tukang manipulasi ini sih. Nah, itu juga sebaiknya sih dihindarkan. Sadari dulu dulu gitu. Kamunya maksud dari kitanya harus sadar gitu. Orang ini maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Lebih peka lah. Lebih peka, ya bahasanya benar, lebih peka. Lalu yang keenam. Yang keenam ini juga ini agak nggak enak sih ngomongnya. Sounds bad lah aku bilang. Aku bilangnya sih yang tadi pernah aku ngomong Cinderella kompleks. Gimana? Si mental korban. Oke, mengeluh. Ya, jadi Contoh, ya itu benang merah, kamu udah langsung ke ujungnya. Ya udah. Jadi si mental korban ini gini loh, dia selalu merasa tuh
segala sesuatu tidak pernah berpihak sama dia. Dan dia yang dizolimi, Iya. dia yang menjadi korban gitu ya, terus ya like that lah. Jadi merasa hidup itu tidak adil. Ini udah takdir, dan dia tuh hobi curhat, tau nggak? Iya. Orang kayak gini hobi curhat, hobi ngeluh, ya kan? Nah dia kalau telepon ini biasanya nih orang-orang kita itu suka bersimpatik. Tapi kalau I think sih ini baby, orang-orang seperti itu tuh bukan mencari solusi, tapi dia tuh memang minta simpati, benar gitu. Jadi kadang cuman akunya kesal baby. Aku kan maksudnya tuh ya semakin kesini tuh nggak mau wasting time ya. Pada saat ada orang curhat dan memang kebetulan akunya mendengarkan gitu ya, even itu aku sengaja atau tidak sengaja gitu. Kan namanya kalau misalnya tiba-tiba curcol kan namanya itu nggak sengaja ya kan. Nah, aku terbiasa kalaupun misalnya aku simpatik, aku bukan ke malah wah kamu tuh adalah korban, kamu tuh gini-gini dikasihani. Aku tuh nggak ke situ. Aku lebih ke mencari solusi. Baby juga sama dong, iya, ya kan? mencari solusi. Dan biasanya orang seperti itu nggak menerima baby. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia selalu merasa apapun yang kita berikan kepada dia untuk jadi pemenang, tapi dia karena punya mental korban, dia selalu merasa dirinya korban. Simpati yang pengen dia dapat. Nah, dia pengen dapat simpati. Kasihan, segala macam, ditolong gitu kan. Dan itu cukup. Nah, kadang kita nggak menyadari kalau sebenarnya teman ini, kalau menurut aku ya, temannya toksik loh. Memang. Kalau menurut aku, teman-teman ganggu, tau gak sih? Iya, karena udah kita udah coba berikan saran dan ujung-ujungnya dia mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang dan akhirnya punya Cinderella kompleks. Gitu aja muter terus. Bahkan pada saat kita kasih solusi pun dia malah ada pembelaan. Udah kecium sih sebenarnya mah. Gitu. Maksudnya udah ada pembelaan diri gitu. Jadi betul. karena dia nggak menerima, dia malah sibuk membuat pembelaan diri tersebut karena rasa simpatik yang dia pingin gitu. Itu juga wasting time. Wasting itu juga buat itu aku. termasuk ini. Buat aku sih tipikal gitu. teman toksik. Nah, itu 6 yang aku kategorikan teman toksik itu 6 itu. Nah, kalau dari kamu selama ini udah pernah ketemu kan 6 itu? Kemarin hampir cerai. Oh, udah. Oke. Jadi kalau saran aku gini, maksudnya jadi itu menurut aku sih yang aku kategorikan 6 itu. Nah, kamu gimana supaya bisa menghindari orang-orang seperti itu? Apa yang kamu lakukan selama ini sehingga bisa terhindar dari orang-orang seperti itu? Nggak mungkin seleksi alam doang. Memang seleksi alam itu ya, seleksi alam itu akan terjadi dari hal yang kita lakukan. Oh, gitu. Berarti dari apa yang kamu lakukan yang membuat itu jadi seleksi alam. Upgrade diri. Oke. Upgrade personality segala macam bisa menyebabkan kamu sadar. Oke. Dan sekarang kamu juga lebih tega kan untuk memisahkan dirimu dengan orang seperti ini. Karena ya aku care sama diri sendiri. Nah, karena kamu udah punya respect dan care sama diri sendiri. Iya, gitu. Lebih tepatnya bukan tega sih, karena yang tadi sekarang kenapa aku harus nggak tega? Aku lebih tega mengorbankan diri aku sendiri, enggak dong? Nah, gitu kan? Nggak egois loh hal ini. Iya, nggak egois. Jadi kalau misalnya disebut tega atau nggak tega, sebenarnya fair baby gitu. Jadi ya bukan, kalau tega tuh kan seolah-olah dia menjadi korban, ya kan? Tapi ya masalahnya kalau aku lebih care sama diri sendiri, wajar dong. Wajar banget sih gitu. Malah harus, bener nggak sih? Harus. Karena dirimu ya dirimu. Ya kualitas hidupmu kamu yang tentukan. Memang hidup mati di tangan Tuhan. Ya itu jauh lah. Tapi kualitas hidup yang ingin kamu miliki kamu yang tentukan. Aku pun juga melakukan itu, baby. Dan yang terjadi terakhir kemarin kan bukan hanya care sama diri sendiri, kadang kita lupa dengan care pada diri sendiri, gitu kan. Orang yang care peduli. Jadi ya makanya kemarin itu kalian bisa lihat di scroll ke video sebelumnya, ada yang sampai aku kabur gitu kan. Nah,
Cuman ya karena babynya juga bisa untuk menuntaskan, bukan menyelesaikan, bukan hanya menyelesaikan tapi menuntaskan. Dari situ aku bisa, ya maksud baby ini adalah benar-benar yang kemarin itu kamu itu kalau misalnya memang misalnya kalau kamu terus ada di dunia toksik gitu ya, atau ada di circle toksik, itu yang ibarat kata itu yang mendengar pertama itu diri kamu sendiri. Iya. Dan itu bakal membentuk pola pikir dan lain-lain seperti itu. Betul, dan betul. Itu bakal ibarat gini yang tadi aku bilang, baby, kehidupan tuh kayak ibarat gelas ada isi air, itu kan bisa tercemar hanya dengan satu tetes aja, like that gitu kan. Seperti itu. Ya udah, nah maksud aku dari dengan kan gini, kamu merasa nggak hidup kamu jadi lebih baik dengan mengeliminasi orang-orang toksik ini? Setelah ketemu baby, ya merasa lebih baik. Iya, iya dong. Kalau sekarang semakin kita upgrade diri, maksudnya itu kan sekarang baby pun kalau misalnya event itu kan kalau aku tuh impact dari baby itu ke diri aku, pengetahuan, personality dan lain-lain meningkat. Dan sekarang benang merahnya tuh baby pun sama dong. Kalau misalnya nggak ada impact baik ke baby nggak mungkin mempertahankan aku atau sampai memperjuangkan aku, malah. Bener gak sih? Betul. Apalagi ranahnya udah toxic, itu udah wajib banget. Kalau misalnya untuk aku juga yakin ini berlaku sama baby, itu syarat untuk kita maju sih. Betul. Bener nggak? Betul. Gitu. Malah kalau aku bisa bilang ya, daripada kita harus sama lingkungan toksik ini, lebih baik sendiri. Independen. Lebih baik sendiri, ya, independen, bener. Daripada surround diri kita sama yang teman-teman toksik ini. Kalau menurut aku, lingkungan, teman-teman atau siapapun. Tapi kan aku udah independen. Iya, karena aku lagi ngomongin yang teman. Oke. Nah, jadi kesimpulannya dari sini ya, aku mau info aja ke pemirsa FG Channel. Kalau memang dari lingkungan kamu banyak tipe teman seperti ini, kalau saran aku ya, dan berdasarkan pengalaman kita lebih baik sendiri. Waktu kamu sendiri dan waktu aku sendiri, kita sama-sama lebih baik ketika daripada dikelilingi oleh teman-teman toksik ini. Dan kalau bisa, temukanlah pertama dari diri kita sendiri, kita upgrade diri, dan insya Allah ya, kita tuh nanti akan ketemu gitu sama orang yang satu frekuensi dengan kita. Surround yourself with good people gitu. 5 orang baik akan buat dia jadi orang baik. Orang baik ke-6. 5 orang hebat, kalau kita dikelilingi 5 orang hebat, kita akan jadi orang hebat yang ke-6. Kalau kebalikannya, kalau kita dikelilingi 5 orang toksik, kita jadi orang toksik ke-6. Bener banget. Iya, gitu. Makanya ya, dan juga gini, kalau misalnya lingkungan kalian kebanyakan toksik, so kalian memutuskan untuk independen, ya aku rasakan tujuannya itu kuat gitu, nggak ada yang mematahkan gitu. Ya dengan catatan tujuannya pun maksudnya positif ya, untuk misalnya untuk masa depan kayak gitu-gitu. Karena ya sekarang kalau misalnya ada orang toksik seorang yang toksik di circle kita, pada saat kita bertujuan sesuatu untuk masa depan kita sendiri, yang ada dipatahkan itu udah dipastikan dipatahkan juga. Benar nggak, baby? Betul. Pasti itu udah nggak mungkin enggak. Benar nggak sih? Seperti itu, karena ya judulnya udah toksik. Iya. Benar nggak? Tapi ada juga sih yang memang nyaman dengan toksik. Karena sebenarnya gini lah, aku balikin ya, toksik itu kadang-kadang tuh balik loh. Kadang-kadang orang yang hobi, ya kayak tadi lah kita ngomong, si mental korban berkumpul dengan lingkungan si mental korban. Kalau kita yang berusaha selalu mencari solusi itu masuk ke lingkungan mereka, kita yang dianggap toksik. Iya, ya makanya toksik itu sebenarnya cuma ada pandangan juga ya. Makanya tadi aku bilang di awal, ini adalah 6 tipe teman toksik versi aku. Kita dong, versi kita. Oke. Versi kita. Oke. Seperti itu. Jadi ada pesan? Udah tadi aku udah bilang, aku udah tutup. Tadi kan aku udah bilang. Ya udah deh, aku ulang lagi kan. Gimana? Kelilingilah dirimu dengan teman-teman yang kalau yang baik,
yang hebat, yang sukses. Jika memang tidak bisa, lebih baik sendiri. Sibuklah dengan mengupgrade diri kamu. Jika di sekitarmu ada 5 orang baik, kamu akan jadi orang baik ke-6. Jika di sekeliling kamu kamu men-surround diri kamu, mengelilingi dirimu dengan 5 orang hebat, 5 orang sukses, kamu akan jadi orang ke-6 yang hebat, kamu jadi orang ke-6 yang sukses. Itu aja pesan aku buat pemirsa MC Channel. Dan aku tambahin, silakan. Toxic ini memang nggak merugikan keluar circle, tapi masalahnya orang sukses nggak ada yang toxic. Iya. Benar. Setuju. Seperti itu. Udah. Jadi thank you so much. Semoga video kami ada impact baik untuk kalian. Kita harap seperti itu. Jangan lupa support channel kita juga dengan cara subscribe, like, comment, dan share ke teman. Klik loncengnya. Biar kalian update video-video terbaru kita seperti itu. I love you so much dari aku, Miss Catherine dan suami tercinta aku. Pokoknya baby, jangan lupa di follow Instagram kita. I love you, bye-bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah